我仙族的地盘撒野。带我们去见圣子。我的意思是，这手工费，甚至是极其珍贵的宝物。想要炼制更强悍的铠甲，届时定会奉上100万令。不过相比仙铠和魔铠， Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita akan melanjutkan dua tonghua kesukaan ya guys, yaitu Lord Suyan dan Lord Lin Feng. Ini baru mantap nih. Seperti biasa Lord Suyan dulu, baru nanti Lord Lin Feng ya guys. Dan di part 140 Lian Qi Shiwanian hari ini kita semua bakal melihat nanti terjadi pertarungan sengit antara Lo Xian melawan Qianxi. Sepertinya sang putra suci yaitu Feng Zhou lebih kuat daripada Lo Xian dan Dong Mei. Sementara Su Yang harus melawan monster peminum darah. Ini bakalan seru. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua tuh udah melihat. Ini sedikit mengejutkan kita semua sih. Liu Tongmei dan Lo Xian akhirnya bertemu dengan sang putra suci Feng Zhou ketika merampok di kediamannya. Nah, Feng Zhou menyimpan lukisan Master Jue, yaitu gurunya Su Yang. Dan gilanya, Feng Zhou mengatakan kalau dialah penguasa dari sekte Tianlan guys. Hah? Ini orang mimpi atau gimana sih? Kok tiba-tiba ngaku-ngaku aja gitu ya kan? Aneh nih memang nih. Sementara Lord Su Yang sibuk pergi ke tempat lain. Dia mencoba masuk ke dunia semai. Di sana kekuatan jahatnya sungguh menular, bahkan Su Yang hampir terkontaminasi, harus melindungi tubuhnya guys. Tapi tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang wanita yang mau dirampok. Su Yang pun menolongnya, tapi ternyata dia memiliki binatang yang sangat seram guys. Malah wanita itulah yang pengen menjebak mereka semua. Binatang yang dimiliki menghisap darah manusia, seram sekali. Muka bawahnya itu muka monster, tapi muka atasnya muka bayi guys. Buset. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Sementara itu, Kang Chu dan Hui Xin dicegat oleh seorang pemuda karena mereka membuat zirah iblis. Zirah iblis tersebut kan jelas untuk klan iblis, jadi orang-orang dari klan makhluk abadi itu tidak senang. Segera dia menyerang dan langsung beradu kekuatan melawan Hui Xin. Tapi Kang Chu menjelaskan kalau ini semua cumalah bisnis. Mereka bisa membuat zirah iblis, maka juga bisa menghilangkannya. Bahkan zirah buat makhluk abadi sekalipun, itu bisa mereka buat. Memang otak bisnisnya Kang Chu tiada lawan ya guys. Semuanya bisa dibuat itu akan dia jual. Sehingga Kang Chu ingin menemui putra suci, supaya dia bisa menawarkan zirah makhluk abadi. Dan tentu dengan ini perang antar ras itu bakal semakin seru ya kan? Dan mereka pun dipersilakan untuk menghampiri ke tempatnya putra suci. Gak lama dari itu, putra suci Feng Zhou dia melihat zirah iblis yang Kang Chu buat. Kang Chu memastikan di seluruh dunia umai mereka yang bisa membuat zirah makhluk abadi itu cuma mereka berdua saja. Orang lain tidak mungkin bisa. Dan tentu, untuk menciptakan zirah yang lebih kuat dan lebih hebat, membutuhkan lebih banyak sumber daya harta yang lebih berharga dan biayanya yang besar. Putra suci mengerti maksud dari mereka, yaitu UUD guys. Bukan undang-undang ya guys, melainkan ujung-ujungnya duit. Hehe. Dia bakal memberikan jutaan batu spiritual kalau semisal Kang Chu bisa membuatkan zirah makhluk abadi yang memuaskan. Jutaan batu spiritual jumlahnya sangat fantastis. Tentu membuat Kang Chu tergiur dong. 届时定会奉上100万令，炼制出令人满意的仙铠。
Tapi tiba-tiba, Putra Feng Zhou mengatakan dia lebih tertarik akan mereka berdua daripada Zira ini. Tentu Han Chu kaget. Dia langsung mengaku mereka berdua cumalah orang biasa yang suka berbisnis, bukanlah 我对 siapa-siapa. 二位更感兴趣。不过相比仙铠和魔铠， Tapi Feng Zhou bisa melihat betul. Mereka berdua ini bukanlah orang biasa. Satunya menggunakan mantra Taoisme, satunya lagi memiliki tubuh iblis dan Buddhisme sekaligus. Sehingga Feng Zhou menebak kalau kalian pasti orang-orang dari sekte Tianlan. Han Chu auto kaget, dia tidak mau mengaku dan beralasan ingin segera pergi karena masih ada urusan 时间 lain. 也不早了。 Tapi kalau kalian perhatikan, ini si Feng Zhou, gaya-gayanya itu ngikutin Suyang guys. Kayak gaya-gaya males sambil megang teh. Kayak nggak cocok gitu loh. Mending Lord Suyang kita berkarisma dan lebih keren ya kan? Baru aja mau pergi, tiba-tiba Lo Xian dan Tong Mei pun muncul. Tapi ada yang tidak beres dengan mereka guys. Keduanya pun langsung menyerang Hui Xin. Seakan-akan mereka dihipnotis dan dikendalikan. Feng Zhou mengatakan, aku sebagai pemilik Tianlan tidak boleh membiarkan para murid pergi keluar. Wah, nggak beres ini orang nih. Sampai-sampai Han Chu aja mengatai otak dia yang sakit. Hui Xin tentu kesulitan melawan dua orang sekaligus. Apalagi mereka ini kuat-kuat. Pada akhirnya Hui Xin dibekukan menjadi patung silver. Tinggal si Han Chu seorang nih. Dia mencoba menyadarkan mereka dengan kekuatan mantranya, tetapi sama sekali tidak berefek. Sekarang Han Chu juga ikut tertangkap guys. Wah, kacau nih. Gimana cara mereka menghipnotis Tong Mei dan Lo Xian yang terkena kuat ya? Berarti Feng Zhou dan gurunya ini memang sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Ini bakal menjadi pertarungan sengit melawan Suyang nanti. Sementara tidak jauh dari sana, sudah ada Qianxi yang sedang dalam perjalanan. Kekuatannya dia pancarkan begitu dahsyat sampai menciptakan ledakan tanpa henti. Feng Zhou yang sadar kedatangannya pun langsung mengirimkan Lo Xian dan Tong Mei untuk menghadapi Qianxi. Mereka pun langsung menyerang tanpa ada sepatah kata apapun. Tentu itu membuat Qianxi kecewa karena kan dulunya mereka itu temanan. Tetapi sekarang kedua temannya membantu klan Malu Abadi. Sehingga pertarungan antara mereka pun tidak terhindarkan. Feng Zhou dan Fu Yin asyik menonton dari kejauhan. Feng Zhou memiliki rencana untuk Qianxi. Nanti, tunggu Qianxi udah sekarat, dia bakal menculiknya dan membawanya pergi untuk latihan nanti. Entah itu latihan bertarung atau dia pengen menjadikan Qianxi sebagai samsak gitu guys. Wah, ni orang gak beres nih, jahat sekali. Udah gitu ngaku-ngaku pemilik sekte Tianlan pula. Wah. 他不会死的，倒是白费了我把他留给你的心思。会很有意思的。 Kita beralih kepada Suyang. Dia membuat sang wanita kesal karena sudah menghancurkan kedua mangsanya. Bahkan monster di tangannya itu disebut sebagai rumput cacing murka dia guys. Tapi kalau kata Mimin, daripada cacing ini lebih mirip dengan kecoa atau belalang gitu gak sih guys? Sang kecoa langsung terbang tetapi dibakar oleh Yaya sampai jadi abu. Namun itu semua belum cukup. Malah membuat si wanita sialan semakin senang dan puas. Bisa mendapatkan makanan berkualitas seperti Yaya dan Suyang. 没有被污染的食物，这下我可以饱餐一顿了。 Segera dia berubah menjadi kecoa raksasa dan menyerang ke arahnya Yaya. Tapi tiba-tiba muncullah dua orang yang langsung menghabisi kecoa tersebut. Yang pria bernama Liye, wanita bernama Linglong. Mereka ini baik guys. Merupakan penjaga kota tempat perlindungan. Dia langsung menyuruh Suyang
agar mengikuti pergi ke kota karena lebih aman. Daripada di sini, banyak sekali makhluk-makhluk mutan yang suka memangsa orang-orang. Yaya pun beralasan mereka tersesat dan tidak tahu akan tempat perlindungan itu. Tapi untungnya Lie orang yang baik tetap mengajak Su Yang berlindung di tempat perlindungan karena di sana juga banyak orang penyintas alias orang yang sekedar lewat doang tapi ikutan berlindung di situ guys, sama seperti mereka. Di sana lebih aman lah ya. Dan bahkan ras makhluk abadi ataupun iblis yang ada di sana itu tidak terkontaminasi oleh kekuatan jahat yang ada di sini. Cara mereka menghambat kontaminasi kekuatan jahat itu yaitu dengan meminum cairan spiritual. Sepertinya Mimin mulai mengerti akar dari masalah di tempat ini. Jadi tempat ini mengandung kekuatan jahat di udaranya yang entah disebabkan oleh apa, oleh siapa, tetapi kalau terkena itu bisa meninggoy guys. Seperti Yaya kemarin yang ketika terkena efeknya hampir meninggoy. Nah, Mimin tebak sih itu antara dewa atau pohon iblis yang Su Yang sebutkan di awal-awal. Cara menanganinya dengan cara spiritual atau mungkin Su Yang memiliki cara lain. So, jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat di part 141 Lian Shishuanian episode 143-nya yang kalian tunggu-tunggu di hari Selasa guys. Nah, langsung saja jadi. Pertarungan Lo Xian melawan si Qianxi itu bakal berlanjut semakin sengit. Sementara Feng Zhou dan gurunya asik menonton dari kejauhan. Jujur, Mimin tidak mengerti rencana apa yang mereka sibukkan, apa yang mereka siapkan, tetapi itu pasti tidak bagus. Tinggal nunggu waktu Su Yang kembali dan menghabisinya. Sementara Lord kita Su Yang pergi ke tempat perlindungan di sana dan melihat banyak orang sekarat meninggoy. Dia juga melihat si Lie memegang bola biru yang kemungkinan itu adalah cairan jiwa spiritual yang dicari-cari oleh semua orang. Tentu cairan itu yang akan melindungi orang-orang supaya tidak terkena efek kontaminasi. Benda itulah yang bakal menjadi kunci untuk menyelamatkan mereka semua dari wabah yang ada di sana guys. Tapi sialnya di akhir, Lie tiba-tiba meninggoy. Mimin bingung nih, kenapa setiap orang baik itu meninggoynya cepat banget ya? Sedangkan orang jahat pasti di akhir meninggoynya guys. Heran Mimin ya kan? Aduh. Perang antar ketiga ras belum selesai. Belum lagi nanti Su Yang harus melawan si Feng Zhou dan Fu Yin. Tapi Mimin gak sabar menantikan itu sih, itu bakalan seru. Mari kita tunggu di part 141 Lian Shishuanian di hari biasa, Sabtu dan Selasa. Update lagi nanti buat tol-tol selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.